Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya ini udah kalau nggak salah udah 20 tahun nih kesini nih. Dulu saya masih ada beberapa kali di situ ya, khotbah di sebelah ya. Kita pernah juga KKR Natal ya. Ada yang masih tahu, masih kenal saya nggak? Ada nggak yang lama yang dari sana? Ada nggak? Ada ya? Ya, masih ada ya. Udah 20 tahun nih kalau nggak salah ya. Puji syukur kepada Tuhan. Bagi yang nggak kenal, kenalin saya. Nama saya Michael Ng. Saya marganya Ng. Saya berasal dari Pulau Bangka. Ya, satu pulau kecil. Tapi saya sudah 47 tahun di sini. Tapi walaupun 47 tahun saya udah ratusan kali bolak-balik. Karena tidak ada setahun saya nggak pernah pulang. Ya, apalagi akhir-akhir ini setahun bisa 5-6 kali pulang, sebulan pulang, karena kita ada cabang di sana juga ya. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, saya dikasih tema untuk firman pada hari ini, yaitu kepekahan dan hikmat dari Roh Kudus. Kepekahan, apa itu kepekahan ya? Karena begini Bapak Ibu, judul ini saya sangat menarik. Karena kepekahan dan hikmat Roh Kudus itu harus menjadi dua sisi mata uang. Orang punya kepekahan tanpa hikmat, itu orang Farisi. Orang punya hikmat tanpa kepekaan, itu sia-sia. Sebelum kita masuk, kita mau lihat dulu hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana kita boleh mendapat hikmat dari Kudus? Kita lihat dulu di Kisah Rasul 2 ayat 38 ayat 39. Ayat 38 diperkatakan bertobatlah. Ya. Kalau kita bertobat, dikatakan waktu kita bertobat, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis. Waktu kita bertobat dan kita dibaptis, dikatakan apa? Ada pengampunan dosa. Maka kamu akan. Nah, konteks ayat ini Petrus berbicara kepada orang-orang yang setelah ini yang dibaptis 3.000 orang. Khotbah Petrus ini sih. Ya. Jadi sepertinya saya ngomong begini nih. Kalau misalnya saya Petrus nih, ini 3.000 orang, saya ngomong begini, konteksnya perlu tahu dulu. Karena ada yang bilang, dulu, sekarang Roh Kudus enggak. Ya, makanya ada beberapa divisi gereja sudah tidak bicara tentang Roh Kudus ya. Dia bilang begini, bertobat, baptis, dosa diampuni, engkau terima Roh Kudus. Yang menerima siapa? Yang menerima siapa? Orang bertobat yang waktu itu. Amin. Terus kita dapat enggak? Ayat 39. Makanya waktu Tuhan naik ke surga, dalam Kisah Rasul ada 3 janji yang sebenarnya. Tapi kita enggak bahas itu ya. Ini salah satu janjinya bilang begini. Sebab bagi kamu. Ini loh konteks ini. Saya Petrus. Sebab bagi kamu dan anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Siapa yang masih jauh? Bapak, Ibu dan saya. Ya, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya janji kuasa Roh Kudus yang diterima waktu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat itu juga diberikan kepada kita. Amin. Ini harus ngerti dulu. Jadi setiap kita ini ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada waktu kita bertobat. Ada pengampunan, ada Roh Kudus. Amin, setuju? Tapi persoalannya sudah ada kuasa Roh Kudus. Betapa banyak orang meninggalkan Tuhan, betapa banyak orang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Tidak ada kepekahan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Hikmat Allah luar biasa. Amin.
Kalau orang itu kalau udah punya hikmat rasanya luar biasa. Siapa yang punya hikmat yang terbesar sepanjang sejarah? Salomo. Salomo punya hikmat dari Allah. Hikmat itu memang datang dari Allah. Kita nggak bisa menghikmat diri kita. Hikmat itu datang dari persoalannya. Waktu di 1 Raja-Raja 3 di ayat 9, waktu Salomo mendapat hikmat dari Allah, diberikan hikmat. Salomo sebenarnya tidak minta hikmat, Salomo hanya minta pemahaman saja. Dia berikanku hati yang paham. Untuk apa? Untuk berlaku bijaksana, untuk mengadili umat yang besar itu. Tapi Tuhan beri dia hikmat. Kalau kita pikir ya, Salomo itu mempunyai hikmat yang luar biasa. Tetapi kenapa di 1 Raja-Raja 11 dia jatuh dosa? Kita tahu endingnya. Salomo ngapain? Menyembah berbahasa berhala. Orang yang punya hikmat seperti Salomo, kalau kita dalam konteks kita ngomong urapan Roh Kudus, bisa menyembah berhala itu karena apa? Karena Salomo nggak peka. Karena diingatkan Salomo, kamu dapat hikmat, tapi dia bilang, kamu jangan mendekati wanita-wanita yang bukan dari kaummu. Dikasih tahu itu, kalau kamu mendekati wanita-wanita seperti itu, maka engkau akan dicondongkan hatimu oleh wanita itu. Enggak peka dia. Sombong dia. Salomo itu udah enggak minta harta lagi. Bapak Ibu merasa enggak kalau Bapak Ibu kita punya teman orang kaya, ya, sebenarnya saya kembali gembala saya nih. Gembala saya itu kaya. Jadi kalau dia ulang tahun tuh bingung kasih apa. Mau kasih apa? Bingung kita mau kasih apa. Mau kasih mobil kita nggak punya. Dan dia sudah punya. Bingung kan? Salomo juga begitu. Salomo tuh kaya sekali. Jadi kalau orang mau kasih dia hadiah tuh bingung kasih apa. Tahu dikasihnya apa? Dikasih apa? Gadis-gadis cantik. Jadi mungkin kalau Salomo ulang tahun kali ya dikasih 10 gadis cantik gitu. Jadi Salomo itu orang kasih dia upeti, tapi dia kadang orang bingung kasih dia apa yang bisa menyenangkan hati dia. Pada gadis kasihan, jadi dapat 300 istri, 700 selir. Dia merasa dia paling hebat, dia paling kaya. Makanya dia nggak peka Tuhan. Hanya Tuhan bilang, jangan ambil. Jangan ambil wanita-wanita itu. Tapi dia ambil. Akhirnya jatuh kan. Nah artinya Salomo tidak punya kepekaan, punya hikmat. Jadi kalau orang punya hikmat tidak peka, saya bilang apa tadi? Kesia-sia. Siapa yang ngomong? Bukan Michael yang ngomong. Salomo sendiri yang ngomong di waktu dia sadar. Pengkhotbah 1 ayat 14 dia bilang, dia telah melihat. Artinya begini loh, saya singkatin aja ya, saya nggak pada Bapak Ibu kan ada teks ya baca. Dia bilang begini, saya ini sudah melihat loh dari hidup, saya sudah kaya, sudah segala-galanya aku dapat sebenarnya. Di bawah matahari, semua dia udah lihat. Tapi dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Gak ada artinya seperti menjaring angin. Coba kalau kita pikir secara pakai logika nih ya. Hidup Salomo begitu kaya raya, harta begitu banyak. Kok sia-sia? Kok sia-sia? Ada gak orang begini? Hampa. Sia-sia dia bilang. Di pengkhotbah ini, dia menyadari semua itu sia-sia. Dia baru ingat, sebenarnya waktu Tuhan bilang, dia peka, dia dengar firman Tuhan bilang, jangan ambil wanita-wanita Moab dan lain-lainnya itu.
aman dia. Tapi karena dia tidak peka, maka dia bilang hidup ini sia-sia. Terus apa yang membuat hidup ini tidak sia-sia? Yang harus kita pelajari pada siang ini nanti. Di 20 menit terakhir nanti kita akan bahas itu semua. Apa yang gak sia-sia? Maka sewaktu dia sia-sia, pengkhotbah ini ditutup sama dia. Dengan pengkhotbah 12 ayat 13. Setelah dia bilang ini kesia-siaan, segala sesuatu ada waktunya, ada lahir, ada mati, dan segala macam dia bicara tentang itu. Dia bilang akhir kata. Dari penjelasan tentang sia-sia tadi kehidupan, dia flashback, dia menghitung hari-harinya. Bahwa dia melihat hari-harinya tidak baik. Yang membuat dia hidupnya hampa, hidupnya kosong dan sia-sia itu. Dia berkata akhir kata. Segala yang didengar ialah apa? Intinya itu dia bilang apa? Takut akan ini yang dia tidak punya waktu dia menjadi raja. Sehingga dia jatuh, dia menyembah berhala. Karena dia tidak punya takut akan Allah. Dan peganglah kepada, udah kejadian kan? Baru ngomong kan? Dia sudah mengalami, dia kasih tahu kita. Waktu dia tidak mendengar perintah Tuhan, hidupnya hancur. Hidupnya gagal. Dia tulis pengkhotbah ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Jangan main ayat ini, bicara kepada ibu dan saya. Takut akan Tuhan, ikuti perintah, selesai. Akhir kata. Kelihatannya ini sulit ya. Ada gak orang zaman sekarang yang bisa melepaskan yang begini? Yang hidup mewah, hidup kosong. Ada gak? Ada gak? Bapak Ibu tahu gak yang namanya Scott Vincent Borba? Siapa di sini yang membaca kita? Scott Vincent Borba, pendiri kosmetik LEF di California. Umur 20 tahun. Sudah sukses dengan omset triliunan. Hidupnya mewah seperti Salomo. Hanya dia gak punya istri. Tapi banyak selirnya. Gak pernah nikah. Hidupnya dikelilingi oleh kaum jet set semua. Para artis. Langganannya di siapa? Paris Hilton. Kalau Paris Hilton mau ke undangan. Dadan sama dia. Bayarnya $7.000. Bisa kita 2 orang berangkat bolak-balik ke Israel. Dia kaya sekali. Rumahnya besar. Dikelilingin semua kemewahan. Makannya yang enak. Semua hidupnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? 2019. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan. Bila aku renungkan. Aku lihat hidupku. Saya percaya hidupku bukan darimu. Hidupku ini bukan darimu. Karena apa dia bilang? Gak mungkin kau membuat hidupku sia-sia. Hidupku hampa. Aku kosong. Aku tidak menemukan makna hidup Tuhan. Saya percaya bukan itu tujuanmu untuk hidupku. 2019 dia bilang, saya yakin itu bukan tujuan Tuhan hidupku seperti itu. Hidup kaya, kerja foya-foya, menikmati wanita dan segala macam. Saya percaya bukan itu rancangan hidup. Saya yang kau rancang bukan itu. Kalau begitu begini Tuhan. Kalau engkau mau rubah hidupku, aku mau. Engkau rubah aku sesuai yang engkau mau, aku mau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2019. Dia punya aset 49 triliun. 49 triliun itu kalau diuangkan penuh ini rumah. Ini gereja penuh nih. 49 triliun dia punya harta. Dia lepaskan semua, dilepas, dikasih dana sosial semua. Dia tidak ambil sepeser pun. Bahkan dia tidak mengatur uang itu buat siapa. Dia lepaskan semua. CEO dia lepaskan, perusahaannya masih ada. Semua dia lepas, dia balik kepada Tuhan. Tuhan tuntun dia. Apa yang terjadi? Dia masuk di seminari. Masuk di seminari St. Peter, California 2019. Dia belajar untuk menjadi pastor.
23 Mei minggu lalu, 23 Mei minggu lalu, dia ditapiskan jadi pastor. Semua hartanya ditinggal. Dia bilang itu sia-sia semua dan saya tidak menemukan arti hidup. Tetapi dia bilang setelah jadi pastor, dia bersaksi. Dia bilang, Tuhan, aku tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti hari ini. Kalau kita lihat dia bahagia, pesta, penuh dengan kehidupan jet set, itu ya, kehidupan yang mewah. Siapa bilang gak bahagia? Tapi dia bilang itu sia-sia, kosong hidup aku. Maka aku tahu Tuhan gak mungkin memberiku hidup yang kosong ini. Aku tahu ini bukan hidup dari Tuhan. Aku mau tinggalkan kalau Tuhan tolong. Tuhan tolong dia. Tanggal 23 ini baru minggu lalu. Maka media-media California memberitakan dia ditabis jadi pastor, hidupnya sederhana, makan makanan pastori, tinggal di pastori, yang satu ruangan tidak punya apa-apa, hanya salib besar, dapat tidur seadanya, hidup sangat jauh dari sederhana. Masih ada orang seperti itu? Gimana Bapak Ibu dan saya? Kita punya harta belum 1 M aja kita gak rela lepas. 49 triliun. Kalau pakai duit rupiah, saya udah penuh ini gereja. Itu orang yang mendapat hikmat. Mempelajari hidup. Amin. Tapi Salomo jatuh. Dia sadar. Itu dia pintar. Amin. Tapi belum bijaksana. Orang bodoh mengulangi kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahannya, orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Hari ini kesalahan orang lain itu kita bahas supaya kita tidak mengulanginya, supaya kita menjadi bijak. Setuju kan amin? Setuju kan amin? Hikmat tanpa kepekahan sia-sia. Kepekahan tanpa hikmat Farisi. Lihat orang yang punya kepekahan yang luar biasa. Orang Farisi itu peka sekali. Semua aturan kita ikutin. Sabat ikut, semua ikut. Tetapi gak punya kepekahan. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka protes. Gak punya kepekahan itu. Punya kepekahan tapi gak punya hikmat. Peka dia, Tuhan hukum dia peka. Maka Tuhan bilang, kalau dombamu jatuh ke lubang aja di hari Sabat, engkau angkat enggak katanya? Angkat kan? Nah kenapa menyatakan kasih kepada orang yang sakit, menyembuhkan orang sakit itu enggak boleh? Orang enggak punya hikmat. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai selesai itu, bagaimana orang kaya, anak muda yang kaya, dia punya kepekahan luar biasa, dia tahu hukum-hukum, dia sudah melakukan semua itu. Dia tanya tapi dia gak pernah bagaimana masuk surga. Tapi Tuhan bilang, jual hartamu balik ikut aku. Dia gak peka. Bukan dia peka tapi dia gak punya hikmat. Dia gak punya hikmat mengerti maksud Tuhan. Makanya dia pikir jual harta sayang dong. Karena banyak hartanya. Berat, maka dia gak balik lagi. Sesungguhnya kita baca firman penuh hikmat. Amin. Alkitab itu ada tersirat, ada tersurat. Sama orang bilang begini, Tuhan waktu murid Yesus mau ikut dia, ikut aku. Dia bilang apa? Nanti dulu, aku ikut kamu. Tapi izinkan aku pulang. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau makamin? Mau nguburin? Orang tuanya. Kelihatannya ini orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Seolah-olah Yesus gak punya perasaan. Betul gak? Tapi maknanya bukan itu. Nah ini yang saya bilang perlu hikmat. Peka gak ada hikmat. Maksud Tuhan tuh begini loh. Kalau kamu pulang ngurus orang tua kamu belum tentu. Tetapi Tuhan bilang, kamu ikut aku. Biarkan yang meninggal mendengar. Bukan berarti Tuhan gak punya perasaan. Maksud Tuhan tuh begini. Kamu ikut saya, kamu akan mengerti bagaimana mengasihi orang tuamu. Dunia mengasihi orang tua dengan Tuhan mengajak kita mengasihi orang tua itu beda kualitas. Amin. Di dalam Tuhan itu, dalam kekristenan kita ini,
Mengasihi orang tua itu hukum pertama antar sesama. Betul nggak? Betul nggak? 4 itu Tuhan waktu dia masuk hukum sesama kita. Hukum 5 bilang apa? Kasihilah. Maksud Tuhan, kalau kamu ikut aku, kamu akan lebih tahu kualitas mengasihi orang tua itu seperti apa. Ini namanya apa? Hikmat. Ya, peka, nggak ada hikmat. Farisi. Maka kita mau belajar. Yang kita perlu apa? Makanya dulu tadi apa? Kepekahan dan hikmat. Nah, itu yang benar. Nah, saya udah bilang tadi, hikmat selalu dari Allah. Amin. Kita tidak bisa menghikmatkan diri kita. Hikmat itu datang dari Allah, dari Roh Kudus, ya, melalui firman-Nya, melalui perkataan Allah itu akan diberikan hikmat kepada kita. Tetapi kepekahan itu bagian dari kita. Amin. Kepekahan itu perlu dilatih Bapak Ibu. Apa itu kepekahan? Kepekahan itu orang yang cepat memahami, mengenal, meresponi dan melakukannya sesuai hikmat yang diberikan, yaitu tuntunan Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Nah, itu perlu dilatih. Sekali lagi. Peka tanpa hikmat, Farisi. Hikmat tanpa peka, kesia-siaan. Hikmat dan peka, lahir kebijakan. Amin. Kebijakan akan melahirkan takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Orang bijak belajar di kesalahan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, Musa mengajar kita hari ini. Kita 20 menit ke depan, kita belajar apa yang tulis Musa. Bapak Ibu, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami supaya kami peroleh hati yang. Bapak Ibu, Mazmur ini luar biasa. Kitab Mazmur ini Bapak Ibu ya. Kenapa orang-orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini, setiap ibadah, terutama gereja-gereja ortodok, tidak pernah lepas dari bacaan Mazmur. Kalau Taurat Musa itu 4 kitab, Kejadian sampai Ulangan, Mazmur ini bagi orang Yahudi itu adalah Taurat Daud, 5 kitab. Makanya Mazmur ini dibagi dalam 5 kitab, 5 jilid. Jilid pertama itu yaitu Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 41. Itu Kejadian katanya. Kitabnya Daud. 42 sampai 72 itu yang kedua. Keluaran. 73, 89 itu kitab yang ketiga atau jilid ketiga. Di Alkitab kalau kalian baca ada. Maka kita baca nggak pernah lihat ya. Itu ada jilid-jilidnya itu. Ya, jilid ketiga. Itu Bilangan. Jilid keempat itu Mazmur 90 sampai Mazmur 106. Itu Imamat. Dan Mazmur 107 sampai 150 itu Ulangan. Jadi Mazmur ini sangat-sangat penting bagi orang Yahudi. Nah, dari sekian Mazmur ini, pembukaan daripada jilid keempat itu ditulis oleh siapa? Musa. Musa menulis satu-satunya Mazmur di pasal 90 ini. Daud menulis 73, Asaf menulis 22 dan lain-lain. Ada No-Name 44. Tapi satu pasal ini yang sangat fenomenal sekali. Maka di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan,
Tuhan ajar kami menghitung hari-hari. Maksudnya supaya kami meriksa hari-hari kami yang lalu seperti apa yang kita lakukan. Setiap hari kita hitung. Bukan mencoret kalender tanggal 1, 2, 3. Bukan itu. Maksudnya setiap hari kita flashback hidup kita. Kalau malam ini kita selesai, kita mau tidur. Kita periksa sepanjang waktu aku bangun. Apa yang sudah aku lakukan? Berapa banyak waktu aku memuji Tuhan? Dalam kelakuanku, apakah kelakuanku memuliakan Tuhan? Atau berapa banyak sikapku yang menyakiti orang lain, yang menjadi batu sandungan? Itu diperiksa hidup kita untuk supaya kita flashback melihat apa yang kita lakukan. Amin. Nah, tetapi di dalam Mazmur ini, Musa mengingatkan kita kenapa kita mesti menghitung hari-hari kita. Karena hari kita sangat singkat sekali. Hidupnya singkat. Mazmur 90 ayat 10 hidup manusia itu 70. Amin. Kalaupun kuat 80. Selebihnya itu sudah tidak ada. 70, 80. Hidup itu singkat. 70, 80 itu sangat singkat. Terus anak muda berkata, panjang, umur saya masih 20. Berarti masih sisa? Umur saya masih 20. Umur saya masih sisa berapa? Yang umur 20 sisa berapa? Yang umurnya 20 masih sisa berapa? Siapa bilang sisa lu 50? Kalau besok Tuhan panggil lu, boleh nggak? Yang 30 tahun bilang sisa 40, siapa yang jamin kamu 40? Saya ini paling sering pelayanan saya di rumah sakit, rumah duka paling sering. Saya sudah memakamin anak umur 17 hari sampai 94 tahun. Dari mulai yang sehat sampai yang sakit. Dari mulai yang tidak sakit penyakit, masih happy-happy, main basket, main jam 8 istirahat. Nggak apa-apa, ngobrol, tidur, nggak bangun lagi. Anak 17 hari lahir, sehat, semua sempurna. Tersedak susu, rumahnya di Petamburan, masuk ke Pelni, hanya 500 meter. Enggak ketolong. Kalau umurnya 17 hari, masih sisa hidup berapa? Hidup berapa? Setengah jam enggak sampai. Oleh karena itu Musa mengingatkan kita, Mazmur 90, baca di ayat 3. Ayat 3 dia bilang begini, Tuhan mengembalikan kita di debu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anakku. Berapa lama? Tuhan bilang, ayat 4, karena 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Ayat 4, kita baca 45 nanti ya. Mazmur 94 berkata, sebab di mata Tuhan, apabila berlalu atau seperti suatu giliran, saya mau tanya, ada nggak orang jaga malam itu? Nggak siang-siang. Jadi itu waktu itu singkat. Mazmur 103 berkata hidup ini seperti uap. Sebenarnya ada dan tiada. Ayat 5 bilang apa lagi? Hidup itu seperti rumput. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi. Seperti rumput yang tumbuh. Ayat 6. Waktu pagi. Lisut dan selesai hidupmu kalau lu udah lisut dan layu. Jadi waktu itu saya mau tanya. Orang berusaha. Bekerja. Mau banting tulang, mau banting opung. Saya menurut Bapak Ibu. Udah pasti kaya belum? Belum pasti kaya. Engkau diet. Makanan sehat. Dikelilingi 32 dokter. Udah pasti sehat? Kita kuliah. S1, S2, S3. Sudah jamin dapat pekerjaan bagus? Tapi semua itu kita usahakan kan? Kita fokus kan? Persoalan yang sudah pasti pernah fokus enggak? Saya mau tanya, mati pasti enggak? Pasti dapat enggak mati? Pasti dapat enggak mati? Kenapa yang pasti kita enggak fokus? Kita fokus kepada yang enggak pasti-pasti.
Musa ngajarin kita untuk fokus. Bapak Ibu tahu, Mazmur 90 ditulis waktu apa? Mazmur itu 90 ditulis Musa, diilhami, diwahyukan waktu Musa melihat umat Israel. Umat Israel itu, Bapak Ibu, bebalnya luar biasa. Mujizat-mujizat mereka alami itu luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi mereka hidupnya sungut, nggak ada kepuasan, nggak nyaman sedikit salahin Tuhan. Hari ini ada nggak di antara ini begini? Tuhan, Engkau nggak adil. Gue udah kerja setengah mati, orang yang kerja santai kaya, aku kerja setengah mati nggak kaya. Tuhan nggak. Hati-hati loh. Hati-hati loh, mengeluh, sakit ngeluh, sehat ngeluh, hidup diberkati ngeluh, hati-hati. Maka Musa ngajarin kita hari ini. Orang bilang, mujizat terbesar itu apa? Musa belah laut. Baru-baru ini ada lagi yang bilang saya dengar satu khotbah. Mujizat besar bukan membelah laut, bukan Tuhan berjalan di atas air. Mujizat terbesar adalah Yesus mati buat kita. Yesus mati buat kita itu bukan mujizat, rancangan Allah. Amin. Rancangan Allah itu bukan mujizat. Mujizat yang terbesar itu sebenarnya dialami umat Israel. Bayangkan, ayo saya mengajak Bapak merenungkan. Pak Pauline mungkin ada yang belajar teologi. Waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, jumlahnya berapa orang? Berapa orang? 600 orang, belum plus anak, belum plus istri, belum plus orang yang di luar Israel yang ikut-ikutan. Diperkirakan ada 2 juta. Perhatikan baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bawa 2 juta orang, kira-kira bagaimana banyaknya? Berbaris ini. Anggap jalannya besar nih, 50 orang di baris ke belakang. Itu perlu 40.000 meter. 40.000 meter ke belakang itu pun hanya 1 meter. Oke lah, diiritin 1 meter, biar tumit ketemu tumit. Ya, tumit kita ditumitin teman-teman kan? Ya, tumit ketemu tumit 1/2 meter. Berarti perlu berapa? 20.000 meter. 20.000 meter itu tahu nggak berapa? 20 kilo. Musa di depan mau ngomong sama yang 20 kilo itu. Mikrofon belum ada, wifi belum ada, SMS belum ada, grup belum ada. Anggaplah yang dengar itu 100 meter. Hei, kita pasang tenda. 200 meter. Sampai di sana itu bisa maghrib. Tapi tetap terlak sana. Pasang tenda. Anggaplah pakai tendanya bukan tenda camping punya. Tenda tentara, 50 orang saling masuk tenda. Perlu berapa? 40.000 tenda. Tenda besar. Bawanya gimana? Selesai sampai situ? Tuhan tetap jalani. Amin. Makannya, rotinya fresh from the oven. Tidak boleh nginap, roti fresh. 2 juta orang makan roti satu-satu. 2 juta roti. Gimana ngejatuhnya? Lu meleset-meleset kedebuk lo. Ketimpa roti. Ternyata mereka makan roti enggak? Makan daging puyuh. Oke, orang sana kan makannya banyak. Burung puyuh kecil kan? Anggaplah makannya dikit, yang icip aja. 1 burung dibagi 4. Berarti perlu 50.000 burung puyuh. Mujizat enggak? Mujizat enggak? Itu setiap hari, makannya enggak seminggu. Tiap hari, mana udah setiap hari. Pernah enggak Anda merenungkan itu mujizat? Selesai makan kenyang, tidur nyenyak, pagi-pagi ngapain? Pagi-pagi ngapain? BAB. 2 juta orang BAB, nggak ada MCK. Gimana caranya? Gali lubang masing-masing. 2 juta lubang setiap hari digali. Mujizat nggak?
Berapa lama? 40 tahun Bapak Ibu. Makanya banyak yang mati. Jangan-jangan mati bukan karena Tuhan, mungkin karena diare, karena virus, karena apa, pupnya sembarangan. Bapak Ibu merasa kerja Tuhan itu luar biasanya. Tuhan sanggup melakukan itu. Apalagi seorang Pauline. Tuhan gak bisa buat sesuatu besar. Apalagi seorang Michael. Apa Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang lebih besar? Tuhan kita sanggup melakukan itu semua. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan merancangkan masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata rancangan masa depan hidupmu. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel udah dijanjiin, lu pergi masuk tanah Kanaan. Waktu sampai di Kadesh Barnea, dia apa yang terjadi? 12 mengintai, 10 bikin rusak iman. Melihat apa? Orang enak gede-gede, kita hanya belalang. Tapi Kaleb Yosua bilang, enggak, kita bisa mengalahkan mereka. Tapi mereka gak mau dengar. Hari ini Tuhan janjikan ke surga. Tuhan janji Yohanes 14 ayat 2 dan 13. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Pada saat itu dia akan datang. Bawa kita di mana dia berada. Mau percaya enggak? Percaya enggak? Alasan kita untuk tidak percaya itu banyak. Mana mungkin. Ya sama lah kan. Mana mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Betul sih, tanah Kanaan penuh susu madu. Udah lihat. Di sana berlimpah, makan penuh. Tapi kita gak punya. Gak mungkin bisa masuk. Surga memang indah. Tuhan menyebut, tapi bukan saya. Kita gak mungkin. Aku gak suci, gak kudus. Hati-hati. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mendapat janji Tuhan nanti kita ada bersama surganya Tuhan? Kita takut akan Tuhan. Kita harus mempunyai jiwa beda dengan yang lain. Kenapa Kaleb bisa masuk? Bilangan 14 ayat 24. Lihat. Kenapa Kaleb bisa masuk? Tetapi nama hambaku, karena apa dia? Lain jiwanya. Jiwa yang ada pada Kaleb itu lain. Dan ia apa? Mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Maka Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan apa? Bersandar ke pengertianmu sendiri. Makanya percaya Tuhan itu selalu digagalkan oleh pengertian kita yang dangkal. Kita memang sama-sama masih makan nasi rambut hitam putih ya. Tapi jiwa kita harus berbeda. Yang kita harus mengasihi Tuhan. Taat menurut Tuhan. Amin. Kita harus bisa jiwa beda. Jangan orang boleh mengeluh. Hidup ini Bapak Ibu. Kita boleh mendapat masalah yang sama. Tetapi kita punya kekuatan pertahanan daripada Tuhan yang membawa kita menghadapi persoalan. Saya sering sekali kalau menghadapi orang punya masalah ya. Saya sering ilustrasi begini. Bapak Ibu perhati. Peringat nih. Lalu cek dong. Peringat. Coba panggil anak sekolah minggu nanti. Yang umurnya 3 tahun. Dipukul begini. Nangis gak? Nangis gak? Kenapa kita gak nangis? Bukan soal pukulannya, pertahanannya. Betul gak? Pukulan yang sama kalau pukul kepada anak sekolah minggu, nangis ya? Kalau saya pukulin nangis gak? Jadi persoalannya pukulannya atau pertahanannya? Bukan masalahnya. Kita bersama Tuhan enggak? Ada kekuatan Tuhan enggak? Masalah boleh sama. Kita hidup sama-sama di Indonesia. Dengan regulasi pemerintah yang sama. Kalau beras naik 10.000, Bapak beli 10.000, saya beli 10.000. Paling kalau ada koneksi dikit 9.900. Betul enggak? Masalah sama kan? Kaleb dengan 10 pengintai, sama enggak yang dilihat?
Dia lihat orang enak di Hebron. Tahu setelah masuk waktu mereka pembagian tanah 11 suku. Kaleb minta apa? Kaleb itu luar biasa. Waktu dia mau diundi bagi tanah 12 suku. Kaleb seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dia nggak mau ini kalau diundi. Ini Hebron ini dapatnya Papolin. Dia takut Papolin nggak sanggup. Karena daerah yang paling berat itu adalah Hebron. Yang sekarang ada di sebelahnya Gunung Hermon. Itu orang enak. Kaleb langsung bilang begini sama Musa. Sama Yosua. Kasih aku Hebron. Kasih aku mau kalahkan mereka. Dia janji. Di bilangan 13 dia ngomong. Kita bisa masuk. Kita bisa mengalahkan mereka. Dia buktikan. Yang paling berat Hebron kasih saya. Hebron dirampas. Dikalahkan. Dia menguasai Hebron. Yosua ambil daerah yang paling sisa. Dua pemimpin yang luar biasa. Karena mereka punya jiwa yang lain. Hari ini Musa ngajarin kita. Musa mengajar kita untuk melihat betapa besar karya Tuhan. Kegagalan umat Israel karena sungut. Makan salah, enggak makan salah. Dia bilang lebih baik kami kembali aja. Kembali aja. Kami kembali aja ke di Mesir. Dia bilang lebih baik mati di Mesir ada tanahnya. Pantas aja dia menjadi budak di Mesir. Bapak Ibu saya kasih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tahu nggak? Mesir waktu itu jumlah jiwanya berapa? Hanya 3-4 juta semuanya. Lari 2 juta. Kira-kira tinggal berapa? Makanya Firaun stres. Makanya nggak boleh keluar. Karena jumlah penduduk itu 3-4 juta. Kalau lari 2 juta, tinggal 1 juta. Kolab dia. Yang lebih gak masuk di akal. Yang keluar dari tanah Mesir. Berapa orang-orang yang siap perang? Yang siap perang berapa? 600. 600 ngelawan 1 juta. Dibikin budak, Pak. Bapak Ibu merenungkan ya, Pak? Ada 600 orang yang siap perang ini. Yang tenaga-tenaga kuat perang. Tapi bisa dijajahin orang. Umat Mesir yang hanya 1-2 juta itu pun termasuk anak-anak. One by one aja dia harus menang loh. Tapi kenapa jadi budak? Kenapa jadi budak? Karena enggak takut Tuhan. Tidak bersama Tuhan. Kalau kita hidup enggak bersama Tuhan. Kuat dulu. Lu tunggu tangan mainnya lu hancur. Tunggu tangan main. Coba nanti Bapak hitung-hitung ya. Kira-kira 600 tentara bisa dijadiin budak dengan umat jiwa yang ada 1-2 juta. Masuk di akal enggak? Masuk enggak di akal? Saya enggak tahu apakah sejarah yang salah atau orang Mesir saat itu saya enggak ngerti. Tapi Alkitab menulis sedemikian. Amin? Amin. Jadi kalau saya ambil hikmahnya, saya enggak mau menyalahkan mana yang salah. Saya anggap ini benar, berarti kekuatanmu tanpa melibat Tuhan, lu akan sia-sia. Biarpun lu lihat lu mampu, tapi engkau tetap jadi budak. Jadi budaknya apa? Budaknya kafir. Kalau kita kafir, orang yang enggak kenal Tuhan, bayangin aja. Anak Tuhan yang mengenal Tuhan menjadi budak orang yang tidak mengenal Tuhan. Marah enggak Bapak Ibu? Makanya Musa menulis ini, dia bilang, ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari. Hitunglah hari-hari yang lalu mereka itu seperti apa. Sekali lagi, orang bijak belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan umat Israel. Jangan ulangi. Ikut Tuhan harus bijak, bukan hanya pintar. Amin. Amin. Jangan lakukan sesuatu. Kalau engkau enggak taat sama Tuhan, engkau enggak dengar perintah Tuhan sebaik-baik mungkinnya, apapun yang kau punya, enggak bisa dalam.
Perjanjian baru. Bapak tahu, ingat gak? Kalau Bapak baca di Matius 16, di ayat-ayatnya ke-20, 21. Waktu Petrus berkata, engkau Mesias anakku. Tuhan bilang apa? Engkau Petrus, aku akan mendirikan. Jangan di atas batu karang ini kan. Petrus dikasih apa? Petrus dikasih bonus apa? Coba, Petrus dikasih bonus apa? Waktu ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Orang gak jawab, Petrus yang bilang, engkau Mesias anak Allah. Maka dia bilang, hai Petrus, sebab bukan manusia menyatakan hidup padamu, tetapi Bapakku di surga. Maka aku akan mendirikanku. Amin. Coba Matius 16. Coba buka di ayat 17-18 itu. Apa hadiahnya? Apa yang diberikan ke Petrus? Kata Yesus kepada berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan hidup kepadamu, melainkan artinya segala yang benar, yang benar itu datang daripada Tuhan. Yuk ayat 18. Dan kepadamu, engkau Petrus di atas batu karang ini, aku akan, dan alam maut tidak akan, perhatikan baik, alam maut tidak akan, ayat 19 perhatikan baik. Kepadamu hadiah apa ini? Bukan kunci Alphard Bapak Ibu. Kunci apa? Kunci surga. Kalau orang punya kunci, boleh nggak keluar masuk? Kunci. Terus mulutnya punya kuasa apa? Apa yang diikat? Di dunia, surga malaikat ikut ikat. Misalnya dia bilang, Pauline gue ikat loh. Dia hanya ngomong doang. Malaikat ikatin Pak Pauline gak bisa bergerak lagi. Kau dosa nih, Petrus bilang, gue ikat lu dosa. Yang ikat, surga. Besar gak ini? Besar gak? Hadiah besar gak? Besar kan? Besar kan? Besar? Coba lihat. Di ayatnya ke-21 sampai 23. Petrus ini punya kuasa, punya apa? Kunci surga. Mulutnya berkuasa. Malaikat akan ikutin dia. Kalau dia bilang diikat, apa diikat? Tapi apa? Waktu Tuhan Yesus berkata, aku mau pergi Yerusalem, menyatakan ke Yerusalem kepada muridnya, di sana apa? Akan disalib lah istilahnya. Kita langsung lompat ke ayat 22. Apa yang dilakukan Petrus? Perhatikan baik. Ayat 22 langsung ya. Tetapi Petrus hebat gak? Kalau Yesus lagi berdiri begini sama dia, ditarik sama dia. Hebat gak? Apa yang dibilang? Tuhan, ini otak manusia itu benar kan? Yesus kan bilang, aku mau ke Yerusalem, ditangkap, disalibkan kan? Petrus pakai logikanya. Ditarik, lu jangan pergi dong, udah tahu lu kesana ditangkap, disalib. Ngapain pergi kan? Maka dia bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan jangan pergi dong. Tapi lihat apa, inilah yang bikin Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata ke Petrus, nyala, iblis ada di mana? Petrus punya kunci, punya kuasa. Kok bisa masuk iblis? Apalagi Pauline dan Michael. Petrus punya kunci surga, punya kuasa, dimasukin iblis. Kenapa? Ini alasannya kenapa. Nyala engkau iblis, engkau suatu perlindungan bagiku. Sebab nih, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Gak logika. Doa, apa doa? Orang doa sambil kerja. Amin. Amin. Dengan doa membuat engkau semangat untuk kerja. Kalau doamu tetap membuat engkau mantap begitu aja, doa lu gak berkuasa. Doa terus Tuhan beri kuasa. Kadang-kadang kita ini membatasi pekerjaan Tuhan. Amin.
Kalau ada jemaat yang susah dari sini, beras di rumahnya sudah nggak ada lagi. Doa, Tuhan aku mau ke gereja. Temukan aku kepada orang yang baik hati. Bisakah kau minimal kasih aku 3 liter beras Tuhan ya. Atau gerakan hati Pak Paulin Tuhan ya. Bisa beri 200, bisa beli. Begitu kan? Supaya di rumahku bisa makan kan. Sekarang saya mau tanya. Kau mau Tuhan bikin mujizat. Berasmu nggak ada di rumah. Tapi dia bikin lu seminggu nggak makan. Lu tetap kenyang dan tidak sakit. Bisa nggak? Kenapa nggak minta begitu? Kenapa minta dia pertemukan orang yang baik hati? Kan lebih baik begini. Tuhan, beras sudah nggak ada. Engkau tahu mana yang terbaik buat aku. Karena Engkau Allah yang maha tahu. Aku tidak tahu mana yang terbaik. Mungkin yang terbaik itu Pak Paulin kasih saya duit. Tapi belum tentu itu terbaik buatmu. Aku mau, aku serahkan semua ini. Biarlah terbaik menurutmu. Aku hanya berharap kepadamu. Kalau memang aku pulang, aku buka gentong ternyata penuh. Itu pun kuasamu bisa. Kan? Betul kan? Kalau berharap kepada manusia, ternyata diharapin Pak Paulin kasih dia 200.000. Ternyata pulang, hanya shalom doang. Pulang ke Ingat, bukan apa yang kau pikirkan. Tetapi apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Matius 5 ayat 37. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada? Yuk, Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 bilang apa? Berarti jangan ikut jahat. Amin. Kalau saya nyingkatnya begini. Kalau firman ngomong kita ngomong, firman diam kita diam. Amin. Tapi sering hari ini firman diam orang ngomong. Firman ngomong dia diam. Maka banyak teolog-teolog hari ini. Saya nggak berani katakan karbitan nggak tahu saking pintarnya. Firman nggak ngomong dia ngomong. Saya selalu berkata begini. Segala sesuatu itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Amin. Bisa nggak Tuhan beri kepewahyuan baru? Bisa, tapi tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya dia. Amin. Tapi banyak yang taksir itu, taksir ini. Firman nggak ngomong, jangan ngomong. Kalau firman ngomong, kau nggak ngomong. Firman nggak ngomong, kau ngomong. Itu dari si jahat. Kita mau semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Percayalah. Kisah 2 ayat 39. Itu nyata dalam hidupmu. Roh Kudus yang sama yang diterima oleh 3.000 orang, yang diterima di kamar loteng itu juga dijanjikan diberikan ke Bapak, Ibu dan saya. Amin. Amin. Berjalan bersama Roh Kudus. Ingat baik-baik. Yang menggagalkan kita ikut Tuhan itu adalah kenyataan hidup yang mata kita lihat. Amin. Jaga matamu, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita.